hari ini materinya kita sesuaikan dengan kondisi saat ini, yaitu kita menjelang puasa di Ramadan ya. Jadi puasa itu sehat untuk penderita DM dan HT, dan tips dan pencegahan komplikasinya dan komplikasi. Jadi Bu Sri Wahyu Widianti. Puasa ini memberikan banyak manfaat spiritual dan kesehatan di dalam tubuh kita. Jadi bagi penderita DM dan HT, untuk melakukan puasa ini memang perlu persiapan dan pengawasan ya, agar tetap aman. Takutnya nanti bisa menyebabkan komplikasi yang tidak kita inginkan. Jadi nanti mohon perhatiannya disimak. Memang kalau memang kondisinya aman untuk puasa Ramadan bisa dilakukan, tapi kalau memang ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak bisa untuk melakukan puasa, ya jangan dipaksa. Intinya begitu ya. Jadi komplikasi yang muncul bisa nanti gulanya terlalu rendah, namanya hipoglikemi, terlalu tinggi hiperglikemi, atau krisis hipertensi di mana tensinya itu di atas 200, di atas 120 ya, atau malah dehidrasi, kekurangan cairan, maupun ini gangguan jantung. Apa sih tujuan edukasi ini kita perlukan? Yaitu kegiatan ini untuk membantu peserta prolanis ya menjalankan puasa dengan aman, mencegah komplikasi selama bulan puasa, dan meningkatkan kepatuhan minum obat dan pola hidup sehat. Jadi nanti yang ada gulanya yang tetap puasa, terus ada gulanya yang agak tinggi, sekiranya bisa puasa, nanti cara minumnya gimana, nanti bisa konsultasi ke saya kalau emang ada masalah. Kalau tidak, kemarin sudah saya pesan, mungkin obat bisa dirubah. Kalau biasa minumnya pagi, bisa diminum sebelum buka sore gitu ya, atau nanti dosis bisa ini, karena kebutuhan dosis obat itu individual. Jadi monggo nanti yang sekiranya perlu konsultasi saya bisa konsultasi lebih dulu untuk menjalankan puasa Ramadannya. Jadi gini, bolehkah penderita DM dan hipertensi puasa? Ya, boleh, tapi jika gula darah normal dan tekanan darahnya terkontrol. Ayo, gula darah normal kemarin berapa? 120, bawahnya 110 kalau gula darah puasa, tekanan darahnya 120, bawahnya 80 ya. Jadi kalau yang gulanya sudah masih di sekitar itu, bisa melaksanakan puasa Ramadan. Terus tidak ada komplikasi berat. Misalnya apa komplikasi berat kemarin? Adanya gagal ginjal, ada stroke, ada gangguan jantung. Jadi kalau memang ada itu mungkin baik bisa membayar fidyah. Jadi karena sakitnya mungkin nggak bisa sembuh, Allah memberikan keringanan, puasanya bisa dengan cara membayar fidyah. Terus konsultasi ya, konsultasi terlebih dahulu dengan gitu. Bisa untuk amannya bagi yang ada di warning di antara pertengahan. Kalau sudah aman, terkontrol semua, mungkin tanpa konsultasi monggo lanjut. Untuk gula bisa ditukar, yang biasanya minum pagi bisa diminum sore hari sebelum buka atau sebelum buka. Tapi kalau yang ada komplikasi jangan. Tapi yang di antara abu-abu ya normal, aman-aman saja nggak apa-apa. Ini. Terus yang tidak dianjurkan ya, bila gula darahnya sering kurang dari 70, jadi terlalu rendah ya. Normalnya berapa kalau gula? 80 sampai 110. Jadi kalau sudah di bawah 80 ini warning, nanti orang yang terlalu rendah gula namanya hipoglikemik itu juga nggak nyaman, jadi pusing. Ciri-cirinya kalau gula darah rendah gimana?
keringat lemas, keringat dingin ya, lemas, keringat dingin, pusing, kadang bisa sampai pingsan. Jadi mohon diperhatikan tanda-tanda ini. Jadi kalau nanti memang dulu mungkin aman, kok ini tiba-tiba ada ini. Sebenarnya kalau gulanya yang cenderung kadang tinggi, kadang rendah, sebaiknya punya alat cek gula sendiri yang stick itu loh. Jadi nggak nunggu masuk laboratorium di sini aja. Jadi kalau memang gulanya cenderung tinggi, kadang tinggi, terus kok minum obat langsung bunda. Tapi kok begitu nggak diminum obat malah langsung seret. Jadi sebaiknya punya alat sendiri untuk cek mandiri gulanya. Nanti kalau sekiranya gulanya di bawah 70 atau di bawah sampai 40, 50, benar-benar ini ya gejala yang ini lemas, kadang malah pingsan, itu akan terasa. Jadi kalau kayak gitu seharus nggak boleh puasa ya, harus segera minum air manis minimal 1 gelas lah. Nanti terus cek pula kalau udah di antara 80 100 itu udah aman. Jadi minum manisnya cukup sepenuhnya, nggak boleh terus manis terus besok manisnya enggak, nanti besok langsung deh di atas 300 gitu ya. Jadi kalau gulanya di bawah 70 nggak boleh puasa, di atas 300 maksudnya nggak terkendali, padahal sudah dapat insulin, sudah dapat obat oral yang diminum juga, tapi kok gulanya tinggi terus ya. Kalau memang lemas ya nggak usah puasa mbak ya, itu ya. Terus ini riwayat pingsan karena yang ditakutkan hipoglikemia. Jadi kalau minum obat gula dan sering pingsan, sebaiknya punya alat cek gula darah sendiri ya. Kalau mau beli bisa pesan ke saya monggo. Nah ini nanti dicek, kalau gulanya kurang dari 70, segera minum manis 1 gelas, 2 gelas, cek ulang udah bagus, udah pertahankan di situ. Terus obat gula tetap diminum gitu ya. Kalau hipertensi tidak terkontrol ya, hipertensi tidak terkontrol itu ya di atas 180, bawahnya 110. Jadi gula tadi berapa? Tensi normal itu berapa? 120/80. Jadi kalau ini segini benar-benar ini sekali, sebaiknya nggak usah puasa dulu dan segera konsultasi ke saya. Nanti bagaimana solusinya gitu. Dan kalau ini komplikasi yang ini ya, ada komplikasi ginjal, jantung atau stroke. Ini kalau ini bayar gede aja, karena obatnya banyak. Nanti kalau nggak minum obat malah ini akan memperparah sakitnya. Apa sih resiko saat puasa? Kalau diabetes seperti tadi ya, jadi adanya hipoglikemik, gula darahnya terlalu rendah, yaitu di bawah 70. Gejalanya apa tadi? Pingsan, keringat dingin, lemas, pusing, ya dingin-dingin ya. Jadi kalau aku kok pusing ya, kok lemas ya, ya kalau nggak punya segera konsultasi ke klinik gitu ya. Terus kalau hiperglikemi, jadi gulanya malah naik. Ini gejala juga hampir sama, pusing, nggak enak, kadang bisa pingsan juga. Yang ditakutkan lagi adanya koma ketoasidosis itu. Terus dehidrasi karena kekurangan cairan. Terus itu pulang. Kalau pada hipertensi ini resikonya apa? Kalau kurang minum ternyata ini bisa menaikkan tensi dan bisa menaikkan kreatinin. Makanya kalau ada kreatinin yang tinggi ya normalnya kreatinin berapa kemarin? Di bawah 0,5 kalau nggak salah. Pokoknya nggak 1 kurang ya. Jadi kalau sudah di atas 2 apalagi itu ternyata kalau kita dehidrasi kurang minum itu bisa menaikkan kreatinin. Jadi bagi yang sudah kreatinnya tinggi, hati-hati minumnya dijaga. Normal minum itu berapa gelas? 7 gelas, 8 gelas ya, 1,5 liter. Jadi di antara 1 sampai 1,5 liter. Kalau minumnya malam kebanyakan pas di sholat terawih gelas itu gitu ya. Terus ini ya, sakit kepala berat. Jadi kalau ini ya dehidrasi itu kadang bisa pusing. Terus ada risiko stroke. Jadi kalau memang
ada gejala stroke, ini nggak bisa, jangan puasa dulu gitu ya. Dan obat tetap diminum rutin ya, jangan sampai aku kan puasa nggak usah minum obat, nggak boleh ya, tetap minum obat. Kok nggak kena mbak? Kenapa masih nggak boleh? Tip puasa sehat untuk penderita diabetes ya. Pola makan seimbang saat sahur Pak ya. Bambang Waluyo. Saat sahur itu baiknya makanannya mengandung karbohidrat yang kompleks. Jadi seperti nasi merah ya, nasi merah, oatmeal ya. Nasi merah itu rasanya enak enggak? Hambar ya. Mungkin untuk membiasakan coba dicampur dengan nasi biasa. Kadang kan nggak bikin, malah bikin nggak selera makan kadang, tapi ya sudah terbiasa ya enak-enak saja. Tapi sebenarnya itu malah bikin awet kenyang, bikin cepet lapar. Gitu. Protein, telur utamakan kuningnya ya. Kuningnya kalau bisa dibuang, karena kalau kebanyakan kuningnya ini bisa bikin kolesterolnya naik. Ikan, tempe ya, terus sayur, buah. Jadi kalau bisa jangan makan pedas. Jadi nggak boleh kayak sayurnya bagus, tapi sambalnya ini ya nggak boleh. Kadang kalau kita sahur pakai itu nanti malah kadang siangnya malah kayak ngeling lapar. Sayur, buah tetap ya, hindari makan terlalu manis. Gitu ya. Tetap ini tuh ya, nggak boleh kolak loh ya. Es buah juga nggak boleh ya. Terus air putih, tentara ya. Terus saat berbuka awali dari minum air putih dulu. Jadi apa minumnya pas ini 2 gelas nggak apa-apa, sebelum makan dijadikan lagi air putih. Kurma tidak boleh 1 atau 2 aja, tapi tidak boleh banyak ya. Nanti timbang air putih yang banyak. Jadi 1 kurma aja kayak aman. Tapi kebanyakan jadi gulanya naik. Terus makanan porsi kecil ya. Jadi jangan begitu ada minum putih kurma 1 tinggal sholat maghrib. Jadi jangan langsung makanan ya banyak, aduh nanti sholat maghrib juga gak enak, ininya juga gak enak gitu ya. Jadi monggo ikut semua dulu Pak. Ya, terus hindari ya gorengan dan makanan tinggi gula. Jadi ternyata gorengan itu memicu gula darah itu cepat naik. Coba mulai dikurangi ya. Jadi usahakan malah dikukus ya. Tapi namanya lauk itu kalau dikukus juga enak ya. Ya monggo diatur, intinya kalau bisa gorengan dikurangi, cukup 1 dimimi sampai nasi habis itu biar nggak tanduk gorengannya gitu. Kadang nggak enak banget, lupa nanti ambil 2, 3. Bu Warsiti. Ya. Terus pengaturan obatnya. Jadi kalau pengaturan obat ini baiknya dikonsultasikan dulu dengan dokter, karena orang per orang obatnya beda-beda. Kalau ada 1 macam obat sih enak, yang biasanya minum pagi ganti sore ya kan. Kalau obatnya 2 pagi sore, nah itu masih aman. Nanti yang berat ditaruh sore, yang ringan taruh pagi. Nanti monggo yang biasa, yang normal, gulanya normal sih nggak apa-apa ya. Yang tinggi, yang gulanya tercenderung tinggi kan nggak berpuasa. Jadi yang di abu-abu ini loh. Jadi yang cenderung ke tinggi dan kondisinya sering ngedrop. Nah nanti konsultasi ke saya karena individual sekali per orang ya. Terus atau insulin. Nah insulin nanti yang kemarin ada beberapa yang sudah pas ambil obat sekalian konsultasi, jadi di insulin nanti bisa diatur dosisnya. Jadi kalau bisa mungkin yang sore ditinggikan, tapi yang pagi agak dikurangi dosisnya. Terus malam mungkin juga agak diturunkan karena persekatan. Ya, gitu tuh. Nanti konsultasi aja nggih, karena tadi individual. Terus jangan menghentikan obat tanpa anjuran dokter. Jadi tetap diminum ya, nggak boleh obatnya tidak diminum. Itu. Monitoring gula. Jadi tetap boleh cek gula darah saat puasa,
itu tidak membatalkan puasa. Jadi Maret nanti tetap ada cek gula lagi ya. Jadi dengan selama bulan Ramadan nanti ini ceknya 2 kali ya. Jadi ini kan masih Februari, tapi awal puasa, yang puasa, tapi yang enggak ya. Terus nanti sebelum Lebaran kayaknya kita ada cek laboratorium. Gitu ya. Jadi gitu. Terus jadi cek darah, ambil darah itu tidak membatalkan puasa. Terus jadi nanti diatur kalau ada cek laboratorium seperti ini kan puasanya minimal 8 sampai 10 ya. 8 jam. Jadi 8 ya. Kalau ada cek laboratorium seperti ini sahurnya mungkin dihitung. Kalau sahur di jam 3 berarti 8 jam berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Berarti pas puasa nanti jam berapa Mas Adi? Mandi tidur ya. Berarti nanti sahurnya jangan jam 3 berarti agak jam 2 ya. Pas nanti cek laboratorium yang berikutnya ya. Jadi sahurnya yang biasa nih mendekati imsak agak malam ya. Ya berarti habis itu wes aja aktivitas menjaga energinya ya. Jadi mulai jam 10 sampai ini ya. Atau nanti kan itu jadwalnya jam 10 sampai jam 12. Saya sekiranya ya nanti menyesuaikan waktu siang, gitu sesuaikan gitu ya. Pokoknya minimal 8 jam. Gitu ya. Terus waktu yang diambilkan sebelum sahur, siang hari sebelum berbuka atau jika merasa lemas dan atau pusing. Yang punya alat dimanfaatkan ya. Terus ini Dwi Cahyani. tip puasa sehat untuk yang hipertensi. Hipertensi hubungannya sama garam. Jadi garam Cahyani Gawan. maksimal 1 sendok teh per hari. Jadi kalau masak makanya sebelum ibu-ibu kuliner ini ya kita itu masak di telenan itu langsung dikasih garam ya. Kalau nggak dikasih garam dulu, garamnya pas terakhir itu bisa nggak ya? Nah nanti coba ditulis garamnya pas di mangkok untuk orang yang sakit. Jadi sebelum dikasih garam nanti diciduk di mangkok. Nah garamnya yang orang yang penderita hipertensi nasinya garam pas mau makan di mangkok itu. Kalau yang sehat kan dikasih garam. Jadi gitu ya. Coba misalkan seperti itu, kurangi garam ya. Hindari makanan instan atau asin. Ya berarti instan itu kayak apa? Kayak taro, ciki-cikian itu ya, ketik itu ya, itu dihindari ya. Terus cukupi cairan, itu 6 gelas, 18 ya. Kalau ya enaknya aja tadi yang 6 gelas ya. Kalau 7 kebanyakan, 6 itu masih aman lah. 2 gelas sebelum buka, 1 gelas setelah atau kebalikannya gitu ya. Terus habis sahur, habis terawih, terus sahur ini 6 gelas. Hindari kopi secara berlebihan ya. Terus pola stres dan aktivitas fisik. Jadi kalau selama puasa ini kita kan nanti olahraganya kita stop dulu senamnya karena sudah tergantikan dengan taraweh. Jadi tarawehnya ini bisa untuk ganti aktivitas fisik ya. Jadi tapi kalau bisa ya jangan yang terlalu dulu, jadi yang santai, jadi bergerak ya. Terus tidur cukup, jadi kalau bisa ya. Tapi untuk orang tua memang tidurnya cukup 5 jam sudah cukup. 4-5 itu sudah cukup. 6-8 jam kalau memang terbiasa ya bisa. Biasanya kalau 50 ke atas itu cenderung 4-5. Jalan santai ya, 30 menit setelah tarawih gitu ya. 30 menit usahakan tidak jalan-jalan, jadi jalannya agak jauh, tarik lanjutnya agak jauh, jalan kaki tetap gerak, jangan sampai puasa terus tidur di tempat tidur, nggak boleh ya. Dwi Cahyani. Apa sih yang segera batalkan puasa jika makanya kalau punya alat sendiri dicek, kok aku pusing ya, keluar keringat dingin, kok rasanya kok mau pingsan-pingsan, punya alat cek langsung. Begitu dicek gulanya kurang dari 70 langsung batal ya. Batalin, minum hangat 1 gelas. Kok dirasa sedikit lemes,
ulangi tambah lagi 1 gelas terus cek. Kalau udah normal stop, jangan minum manis lagi, karena kalau diteruskan nanti akan naik terus, malah jadi hiperglikemi gitu ya. Jadi kok gula darah dari 300 juga warning, itu nggak enak, nanti harus diatur dosisnya apa, perlu dinaikkan gitu ya. Tetap nggak bisa konsultasi, jadi gitu. Lemas berat, keringat dingin, gemetar, ingat-ingat ya. Terus tanda bahaya harus segera ke vaskes untuk DM yang tadi ya, karena kalau puasa itu bahayanya hipoglikemi yang ciri-cirinya pingsan ya. Kadang ada yang muntah berulang ya. Muntah berulang itu karena ada efek obat gula yang biasanya berefek muntah yang ada metformin ya. Makanya lah ada obat metformin, minumnya bisa di tengah-tengah makan. Jadi makan dapat 30-an itu minum obat metformin lanjut makan. Itu bisa mengurangi rasa mual karena obat itu biasanya bikin mual. Terus gula darah sangat tinggi terhadap laki-laki ya. Makanya kalau sering gulanya tidak kontrol, baiknya punya alat sendiri, sering dicek. Jadi nggak sebulan sekali nunggu di sini. Gitu. Kalau hipertensi yang ditakutkan ini nyeri dada, jantung sebelah mana ya? Atas, bawah, kanan, kiri ya, ini bawah sini. Jadi kalau ada nyeri dada di sini seperti ditunjuk gitu, terus nanti meremen ke ini curiga ada angina ya, jadi jantungnya. Bu Susi Purwanti. Apa kalau nyerinya kemerahannya sini pegel biasa, kalau buat tarik nafas sakit, enggak sakit itu kita bernafas itu kan tulang iga itu kembang kempis ya, jadi kadang kembang benar. Kalau di situ ada saraf itu dia akan terasa ini apa nyeri. Nah itu mungkin hanya saraf-sarafnya yang di iga aja ya ada sedikit ini enggak lancar peredarannya. Jadi terus sesak napas itu biasanya untuk yang asma. Jadi kalau ini dekok ya, orang biasa kan ini normal nggak ada yang dekok nih. Tapi kalau ada orang yang kena asma itu biasanya ini dekok dan nafasnya kelihatan sekali. Ini auranya sakit kepala berat, sakit kepala hebat gitu ya. Nanti hati-hati kalau kayak gini harus segera dicek tensi, kalau perlu cek kolesterol, karena biasa dua ini terjadi. Nanti bisa gejala awal dari stroke. Karena darahnya tinggi itu hati-hati, segera ke dokter atau ke klinik untuk diperiksa dokter. Bagaimana pencegahan komplikasi? Yang pasti kita mencegah komplikasi gula itu dengan menjaga gulanya tetap normal ya. Jadi target kita kontrol tiap bulan seperti ini. Gula darah kita targetnya berapa? Ini ya, 80 sampai 130. Siapa yang gulanya di antara ini? Angkat tangan semua. Yang gulanya normal kemarin, bulan Januari. Banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dia main, alhamdulillah. Tinggi berapa? Wah, kok bisa? Kenapa? Makan apa? Jadi gula itu bisa tinggi karena makan manis atau makan kebanyakan. Pikirannya lagi capek, banyak pikiran. Jadi pikiran itu pengaruh ke gula. Jadi makanya pengobatan gula tidak cukup dengan obat. Jadi ya obatnya dijaga. Terus nanti konsultasi berarti ya. Terus dosisnya dirubah. Dosisnya dirubah apa? Nanti konsultasi ya. Jadi gitu. Jadi yang gulanya merasa di atas 150 kalau ambil obat, nanti baiknya konsultasi dulu enaknya gimana. Jadi jangan terus pokoknya aku tekon obat laborat ini, tapi nggak diperhatikan gula aku piro, terus aku kudu piye, itu
itu tolong diperhatikan ya. Jadi jangan sampai gulanya tinggi diem. Jadi kalau gulanya tinggi di atas 170 terutama ya, gula darah puasa itu mesti kayak normal, nggak puasa itu 200 lebih. Jadi itu baiknya konsultasi dulu sebelum ambil obat. Apakah obatnya saya naikkan dosisnya, apa perlu saya rujuk, atau ada sesuatu yang jenengan menurut jenengan sehat tapi ternyata itu memicu gulanya naik gitu. Kemarin ada seperti itu, ternyata apa, dia banyak gorengan gitu ya. Lah itu kan nyepelin kan cuma gorengan, ternyata itu lah itu ternyata bisa memicu kan tepung ya, tepung itu bikin gulanya bisa naik. Jadi mulai dikurangi ya. Jadi usahakan ya, targetnya di antara ini monggo perhatikan ya mulai sekarang. Dan setiap ambil hasil laporan dicek, kalau sudah normal alhamdulillah pertahankan. Nanti yang tinggi semua konsultasi ya. Terus kalau bisa jangan sendiri, bawa keluarganya ya. Karena kalian yang terutama sudah sepuh itu perlu pendukung. Jadi kalau putra-putranya ya, putranya dikasih tahu lah, aku gulanya tinggi sama dokter kemarin dipesenin kalau gula tinggi aku bawa anggota keluarga salah satu gitu. Itu ya. Karena kalau mungkin orang tuanya sendiri, anaknya 5 wakeh jadi, tapi di luar kota semua, ibu sendiri, yang bapaknya sendiri. Nah itu juga bikin tensi gulanya naik gitu. Pak Sunardi. Nanti biar kita diskusi ya, karena solusi Di Mageru ini biar tetap normal itu tidak cukup dengan obat. Jadi sekitar lingkungan juga mengalami gitu ya. Terus ini tuh juga ada gula darah 2 jam setelah makan. Jadi kalau puasa normal oke bagus. Kemarin ada yang gula darahnya normal terus, tapi kenapa kok HbA1c nya itu 10? Kan aneh ya. HbA1c itu rata-rata 3 bulan dan gula darah puasanya itu kalau normal dia di bawah 7. Tapi kalau di 10 itu berarti gula darahnya tinggi terus. Ada gula darahnya normal terus, tapi HbA1-nya kok 10, kan bingung kan? Ternyata ini 2 jam sesudah makannya dia tinggi. Sayangnya sekarang itu gula darah 2 jam sesudah makan itu tidak di cover ya Mas Adit ya? Masih bisa di cover. Ini yang gula darah 2 jam sesudah. Nah itu. Jadi kalau kayak ini kan punya alat cek sendiri 2 jam sudah makan, coba cek nanti hasilnya lapor ke saya. Karena kalau gula darah tinggi, apalagi HbA1c-nya lebih dari 8, itu nanti bisa komplikasi. Kan kalau sampai jadi gagal ginjal, kalau bisa dicegah ngapain? Dibiarin, cegah ya. Oke. Terus kalau hipertensi ini targetnya 140/90. Kalau masih 150/100 tinggi, nanti konsultasi ya. Sampai dibenahin kenapa. Oke. Terus cara mencegah komplikasi. Pertama, kontrol rutin pengelolaan setiap bulan seperti kegiatan pada siang hari ini. Jadi ini salah satu kita cara mencegah komplikasi dari DM. Jadi makanya manfaatkan, jangan lupa cek gulanya tiap bulan, cek yang tinggi, segera konsultasi. Nanti kalau tetap nggak terkontrol ya tak rujuk lagi ke rumah sakit biar ditangani oleh dokter spesialis dulu. Minum obat teratur, pola makan sehat, tidak merokok, ya, jaga berat badan ideal. Untuk tahu berat badan ideal, nanti ini ya, yang HbA1c-nya di atas 8, konsultasi ke saya ya. Yang dicek gulanya, kalau nanti yang bulan Desember kemarin HbA1c-nya lebih dari 9 aja, nanti ketemu saya. Nanti tak JP juga, nanti kita buat grup sendiri, kita selesaikan biar tidak sampai terjadi komplikasi.
gitu ya. Jadi berat badan ideal itu yang itu loh, yang tinggi badan dibagi berat badan kuadrat ya. Nanti BMI-nya berapa? Normal kan 20 sampai 25. Atau BMI, Dina bisa googling, punya HP semua. Usahakan semua sekarang punya HP nggih. Kalau nggak punya HP, anak itu dampaknya terus. Karena kan sekarang antrian harus lewat antrian online. Terus di situ Dina bisa melihat riwayat pengobatan jenengan, bisa lihat screening jenengan. Jadi BMI-nya nanti kalau punya ini, jenengan bisa googling BMI kalkulator gitu. Nanti di situ jenengan masuk ke berat badan, tinggi badan akan muncul BMI-nya. Nanti kalau di atas 25 berarti obesitas, gemuk. Ternyata sekarang gemuk itu penyakit. Jadi orang gemuk itu jadi penyakit. Sarjaman Karangtengah. Jadi jangan sampai berat badannya sudah gemuk, BMI-nya di atas 25, hati-hati. Jadi lihat lingkar perutnya. Lingkar perut untuk perempuan normalnya berapa? 80. Kalau lebih 80 hati-hati. Laki-laki 85 atau 90? Di atas 85 kayak laki-laki. Ya, perempuan 80. Jadi kalau lingkar perut ini lebih dari itu, warning, hati-hati. Karena biasanya nanti cenderung kena DM, kena jantung, hipertensi. Jadi makanya olahraga ya 30 menit tiap hari disempatkan biar ini bisa jaga gulanya, bisa jaga tensinya, berat badannya gitu ya. Terus rutin cek gula darah dan tekanan darah. Jadi tiap bulan ini panjenengan kalau memang cenderung punya hipertensi bisa minta tolong cek. Atau sekarang kan kalau cek tensi itu gampang nih, beli alatnya bisa cek sendiri. Kalau enggak ya main ke klinik. Jadi ke klinik itu nggak harus sakit. Mbak minta tolong cek tensiku apa tinggi ya, kok aku pusing tenang. Kalau normal ya, kok tinggi ya langsung berobat ya, dapat obatnya. Itu ya. Terus yang penting puasa tetap aman jika penyakitnya terkontrol. Jangan memaksakan diri. Intinya kalau memang mampu ya puasa, kalau tidak ya bayar ya. Konsultasi sebelum Ramadan. Monggo yang ada di area abu-abu bisa konsultasi. Kenali tanda-tanda bahaya tadi ya. Keringat dingin, pusing. Terus apa tadi? Gemetar ya. Itu. Terus kesehatan adalah prioritas. Jadi sehat itu juga penting. Makasih. Apa ada yang mau bertanya? Untuk bisa ada yang mau ditanyakan? Apa sudah cukup jelas? Oh ya, ini. Obat untuk rambut ya. Ibu sakitnya apa? Gula apa? Gula ya. Ada DM, tapi ada mah. Berarti selama ini ada minum obat mah juga? Enggak. Nanti kalau Puasa biasanya main kambuh. ya, yang pertama Kaget gitu ya. Jadi gini, makanya tadi kalau berbuka itu jangan buru-buru diisi makanan ya. Biar perutnya ini. Nanti minum obat gulanya apa Bu jenengan? 5 pirit yang kecil itu ya. Atau sama metformin 1 atau 2? Kemarin diganti yang bungkusnya agak merah. Namanya siapa Bu? Ibu Pak Musi. Pak. Pak Musi. Obatnya coba lihat Bu. Cuma 1 ini tak? Oh iya. Obat ngarang ini sama Giklasid ya. Kalau Giklasid aman itu untuk mahnya. Maaf, yang bikin mah itu betul yang metformin. Yang satunya tubuh. Iya.
Jadi kalau ada mah mungkin bisa minum, tapi harus dijarai karena ranitidin dengan metformin itu sebenarnya saling ini, tapi yang nantinya bisa mengganggu dosis dari metforminnya. Begitu. Yang untuk lambung dulu apa? Jenengan kalau ada mah minum obat mah dulu nggak apa-apa. Dikunyah terus minum punya obat mah dulu. Ya, Kemarin ini ya. enggak punya. Oleh yang ditelan itu sudah makan. Sudah makan. Kan itu sudah makan. Jadi intinya jenengan sekarang sebenarnya nggak sakit. Enggak. Tapi nanti kalau sudah makan agak malam itu rasa nggak enak gitu. Enggak kalau telat. Telat. Ya. Intinya begitu. Lek ranitidin kan sudah makan. Obat makan macam-macam bu. Ya. Sebenarnya kalau ringan bisa pakai obat kayak rumah yang dikunyah itu. Itu diminum kunyah dulu malah anti. Jadi kalau panjenengan semua ada mah, sekiranya telat makan, jangan buru-buru makan. Sebelum sakit ambil proma, kalau enggak dia proma itu dikunyah. Biarkan dulu larut setengah jam apa 15 menit, biarin dulu kosong baru makan, minum makan, nanti enak di perut. Jadi kalau kayak gitu jangan nunggu sakit, karena kalau jenengan langsung makan atau menenek sambal ya langsung ini banyak bu, tidak apa-apa bu. Nanti kalau ranitidin sudah makan ya, kalau terasa sakit aja, kalau enggak ya nggak usah. Obatnya itu Apa obatnya rantik? rantik. Ya rantik. RANTIN. Isinya apa? Glimepirid kan? Kecil obatnya. Nah, yang itu dikasih gitu kan? Tidak obat untuk lambung. Oh, isinya apa? Minumnya sehari berapa kali? 2. Ranitidin nggak ibu tuh? Atasnya. Oh, yang omeprazol itu. Oh, kayak itu kan minumnya mau tidur. Yang itu jadi agak aja. Ya. Kalau omeprazol, lazol itu mau tidur baru diminum. Ya, nggak apa-apa bu. Ya, Jadi ya. gitu. Pokoknya intinya kalau puasa hati-hati, jangan buru-buru makan, minum, biarkan menyesuaikan dulu ini ya, baru makan agak banyak habis sholat maghrib. Ya. Itu pun juga nggak usah terlalu banyak, pokok nggak isi. Nanti laki-laki habis maghrib makan dikit lagi. Gitu ya. Ya, apa aja itu. Ya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira cukup sekian ya. Monggo nanti yang mau konsultasi bisa di klinik untuk yang obatnya. Kalau masuk di area abu-abu, tapi selama ini normal, insya Allah nggak apa-apa, aman puasanya. Kalau yang ada komplikasi ya baiknya nggak usah puasa, bayar fitri aja. Intinya jaga kesehatan, tetap jaga pikirannya, tetap tenang karena pikiran juga pengaruh ke kesehatan panjenengan. Intinya syukuri yang ada, nikmati, jalani semua, insya Allah Allah akan memberikan moga-moga yang terbaik buat kita semua. Sebelumnya saya mohon maaf ya bila ada salah dan kata. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan di tahun ini. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.